Renungan Harian Katolik, Kamis 18 Agustus 2022. Kuduskanlah nama Allah karena kita telah dipulihkannya. Jangan sia-siakan undangan perjamuan Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, katakanlah kepada kaum Israel, Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bara bangsa, dan yang kalian najiskan di tengah-tengah mereka. Dan para bangsa akan tahu bahwa Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Manakala Aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan para bangsa, Aku akan menjemput kalian dari antara para bangsa, dan mengumpulkan kalian dari semua negeri, dan akan membawa kalian kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan kalian dari segala kenajisan dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kalian. Kalian akan kuberi hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu. Hati yang keras membatu akan kuambil dari batinmu, dan hati yang taat lembut akan kuberikan kepadamu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan Aku akan membuat kalian hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kalian akan mendiami negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kalian akan menjadi umatku, dan Aku menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah itu.' Maka pergilah para hamba, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang baik. Orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Kuduskanlah nama Allah karena kita telah dipulihkannya. Menguduskan nama Allah. Motivasi Allah untuk kembali memberikan pengharapan kepada bangsa Israel bukan karena Israel layak mendapatkan pemulihan, tidak juga karena Israel telah berbuat baik, tetapi semata-mata karena Allah ingin menguduskan namanya kembali. Di dalam kekudusan Allah ada kesempurnaan, kebaikan, dan kesetiaan. Keselamatan yang diberikan kepada bangsa Israel bersifat menyeluruh, baik secara fisik dan terutama secara rohani. Bangsa Israel harus menyesali akan dosa mereka dan bersyukur pada Tuhan yang Maha Kasih dan tidak pernah ingkar janji. Bangsa Israel harus kembali memuji dan menguduskan nama Allah. Pemulihan dari dalam. Rohani adalah hal yang melandasi segala aspek kehidupan seseorang. Seseorang yang mempunyai rohani yang sehat mampu menjalani hidup dengan baik dan penuh sukacita. Tubuhnya pun menjadi sehat karena terhindar dari stres berlebihan, rasa marah, dan perasaan negatif lainnya. Untuk mempunyai rohani yang sehat, hati kita harus selalu dekat kepada Tuhan. Dialah yang menguatkan dan memulihkan rohani kita yang sakit. Tanpa pemulihan dari dalam ini, pemulihan dari luar akan segera sirna kembali. Orang memang menjadi senang jika mendapat uang atau pergi berlibur. Namun kesenangan itu akan cepat berlalu jika hati orang itu tetap kotor dan bersikap tidak bersyukur. Renungan bacaan Injil. Jangan sia-siakan undangan perjamuan Tuhan. Respon ironis atas undangan raja. Menerima undangan, apalagi dari seseorang yang terhormat, tentu akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Pasti orang yang diundang itu akan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Ia akan menaruh di agendanya, bahkan menggeser acara-acara lain supaya bisa menghadiri undangan tersebut. Ia akan mempersiapkan pakaian pesta dan hadiah yang layak untuk si pengundang. Namun yang terjadi dalam kisah ini sungguh ironis. Seorang raja mengundang banyak tamu untuk menghadiri pesta perkawinan anaknya. Respon pertama, menolak datang. Ada saja alasan mereka untuk menolak undangan itu. Masing-masing mementingkan urusan mereka sendiri. Respon kedua, menentang. Bahkan ada dari mereka yang dengan kasar menganiaya serta membunuh utusan-utusan yang mengundang mereka. Jelas sikap mereka ini sangat jahat. Tidak ada hukuman yang lebih pantas daripada ditumpas habis. Respon ketiga, menerima, namun tidak mempersiapkan diri. Ada dari mereka yang datang tanpa mempersiapkan diri dengan baik, seperti tanpa pakaian pesta. Mereka datang dengan sembarangan, seakan-akan perjamuan kerajaan surga tidak lebih berharga daripada makan ala kadarnya. Orang-orang itu pun harus tersingkirkan. Layakkanlah diri kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Tuhan pun mengundang semua orang untuk datang ke dalam perjamuan kerajaannya. Belajar dari kisah ini, apakah kita masih memiliki respon ironis seperti di kisah itu? Yang sering terjadi dari kita adalah respon menerima, namun tanpa persiapan maksimal, hanya ala kadarnya saja. Misalnya, datang misa kalau tidak sibuk. Jikapun datang, hanya sebatas menunaikan kewajiban,
namun hati belum terfokus kepada Tuhan. Bisa juga mau berbuat baik hanya jika tidak ada hal yang merugikan, dan kebiasaan buruk lainnya yang masih menjauhkan hati kita kepada Tuhan. Kita harus menyadari perjamuan kerajaan Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga, melebihi perjamuan-perjamuan dunia yang sering kita kejar itu. Sudah selayaknya kita lebih berkomitmen mempersiapkan hati dan perilaku kita sebaik-baiknya agar layak masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau lebih berkomitmen mempersiapkan hati dan memperbaiki perilaku kami sebaik-baiknya agar layak masuk ke dalam perjamuan-Mu. Sekiranya kami tidak menyia-nyiakan undangan yang telah Engkau sebarkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas segala kasih anugerah dan pemulihan rohani kami. Amin.